Seperti yang kita tahu, Monster Studio sudah membuat 4 animasi andalannya, yaitu Bobo Boy, Mekamato, Fly with Yaya, dan Peppa Pipi. Tapi dikutip dari media sosial Bapak Nizam Abdul Razak selaku CEO dari Monster Studio, di poin kedua ia menyebutkan kalau dia sedang menulis suatu babak sweet dan sedih dalam satu lagi proyek film baru yang tidak ada hubungannya dengan Bobo Boy. Nah, bisa jadi sesuatu yang lagi diobrolin sama Bapak Nizam Abdul Razak ini adalah animasi hero baru yang sedang ia kembangkan ceritanya. Yang kemungkinan hero baru ini tidak memiliki hubungan apapun atau kaitan dengan Bobo Boy, tapi sepertinya masih ada di satu universe yang sama dengan Bobo Boy. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Mit yang seperti biasa akan menjawab dan membacakan pertanyaan kalian hasil dari hashtag Mit Tanya Dong. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Nyaw. Pertanyaan yang pertama dari Azmul Zana, hashtag Ditanya Dong. Porsfera apa yang muncul di layar komputer Captain Sparrow? Mungkin yang dia maksud adalah scene yang ini. Kemungkinan besar itu adalah gambar-gambar setiap Porsfera dari generasi yang berbeda. Cuman karena masih berupa siluet, Mit juga nggak tahu Porsfera apa sajakah yang ditunjukkan. Tapi yang Mit tahu, yang paling atas adalah Konkabot. Pertanyaan berikutnya dari Damar Akbar, hashtag Ditanya Dong. Kenapa kuasa teman-teman Bobo Boy bisa ada di Ochobot? Tolong dijawab ya Kak Nit yang cantik. Makasih. Kalau menurut Nit sih sepertinya waktu dulu kan Retaka sama Hangkasa sempat menjadi seorang superhero. Tentunya pasti ada beberapa orang yang sudah dikalahkan oleh mereka. Ya jadi agar orang-orang tersebut tidak membahayakan, kemungkinan besar Ochobot juga menyedot kuasa dari orang-orang tersebut. Sehingga itu menyimpulkan kalau sebenarnya kuasa teman-teman Bobo Boy itu sudah ada di dalam Ochobot sebelum kuasa elemental. Pertanyaan berikutnya dari Farhan Faiz, hashtag Ditanya Dong. Kapan elemental Taufan difusionkan? Tolong jawab Kak Nit yang cantik lagi baik. Oh makasih tentunya dong. Jadi kalau menurut Nit, sepertinya tidak akan lama dari debut Bobo Boy Gentar. Karena kita tahu kalau di isu 17 masih bakal berfokus pada kekuatan asli dari Bobo Boy Gentar. Kemungkinan di isu-isu berikutnya kita bakal lihat fusion antara Bobo Boy Blaze dan Bobo Boy Taufan. Pertanyaan berikutnya dari Official XD, hashtag Ditanya Dong. Apakah Bobo Boy bisa fusion elemen air, dark, dan solar? Elemental darknya aja nggak ada deh, gimana bisa fusionnya? Tapi Bang Nat kan udah buatin. Kalau seandainya memang monster, nggak akan bikin Bobo Boy dark. Pertanyaan berikutnya dari Dewi, hashtag Ditanya Dong. Apakah Koko Jumbo lebih kuat daripada Retaka atau Captain Pargopa? Not, tolong dijawab. Ini Nit ya. Tapi kalau menurut Nit, jauh banget kekuatan mereka. Karena Bobo Boy aja walaupun waktu itu tidak bisa mengalahkan si Koko Jumbo, tapi si Koko Jumbo kan dapat dengan mudah dikalahin sama Prop. Dan kita ngomongin Bobo Boy yang sekarang yang jauh lebih kuat, dan kuasa tahap pertamanya itu setara dengan kuasa tahap keduanya pada saat masih kecil. Ya kalau seandainya Bobo Boy ditarungin lagi sama si Koko Jumbo sekarang, pasti Bobo Boy bakal dengan mudah menang melawannya. Pertanyaan berikutnya dari Raid Arkana, hashtag Ditanya Dong. Kenapa pembuat Bobo Boy lebih memilih movie daripada series? Perasaan yang menang tuh series deh, bukan movie. Pertanyaan berikutnya dari Aziz Gagap, hashtag Ditanya Dong. Kak, kok Borara mukanya merah sedangkan bangsa Kubuslus yang lain mukanya hijau? Kemungkinan itu dari ras mereka, karena seperti kita manusia, ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam.
Yaitu juga berlaku buat bangsa Kobuslus. Ada yang berkulit warna hijau dan ada yang berkulit merah. Pertanyaan berikutnya dari Kavi Anas, hashtag ditanya dong, Boboiboy Gentar akan berevolusi menjadi apa? Please jawab Kak Nit yang cantik. Dia bakal berevolusi jadi Pokemon. Yang enggak lah, gila kali jadi Pokemon. Boboiboy Gentar tuh bukan berevolusi, tapi menunjukkan kekuatan aslinya. Yang sejauh ini sih di review di komik, ia belum bisa mengendalikan kekuatannya, jadi tidak terjadi apa-apa. Tapi sepertinya di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-17, Boboiboy Gentar bakal nunjukin kekuatan sesungguhnya yang ia miliki. Yang sudah terlihat dari covernya aja kalau ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen besi atau magnet yang bisa kita sebut sebagai elektromagnetik. Pertanyaan berikutnya dari Azam Prameswari, hashtag ditanya dong, apakah Kak Nit atau Bang Nat akan membacakan komik Boboiboy lagi? Plus dijawab, pertanyaanku gak pernah dijawab. Ini dijawab ya. Jadi kayaknya kita nggak akan bacain komik lagi. Cuman kita ada niatan buat nge-review setiap komik Boboiboy Galaxy, terutama komik Boboiboy Galaxy musim 2 setiap isunya. Cuma itu balik lagi ke kalian, kalau kalian pengen kita buat nge-reviewnya. Ingat ya, nge-review. Kita bakal melakukannya. Pertanyaan berikutnya dari Nia Kurnia, hashtag ditanya dong, apakah raksasa bawang raksasa wibu karena wibu bau onions atau bawang? Hehehe, bener banget tuh, kayak si banget wibu lu bang. Loh, kok gitu sih Nit? Kan kamu juga wibu. Kok wibu bilang wibu? Ya berarti kamu bau bawang juga dong. Iya ya. Yang penting kita nggak kayak si Nia. Kenapa bang? Dia kan bau melati. Kuntilanak dong. Pertanyaan berikutnya dari Putra RH Channel, hashtag ditanya dong, adakah Prob hanya prank Adudu untuk menjadi jahat karena tuannya Adudu senantiasa stres? Jadi Prob mau memberikan happy, harap dijawab. Kayaknya nggak lucu kalau seandainya prank. Emang ada ya prank? Ngejual kapal angkasanya sendiri, apa masih pantas disebut prank? Terus ngejual markasnya sendiri. Tolong. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimasu.